Guru, apa yang terjadi pada pagoda penekan iblis? Karena hilangnya kekuatan Dao Surgawi, segel di pagoda penekan iblis telah melemah. Iblis-iblis yang tersegel di dalamnya mulai gelisah, ingin menerobos segel. Mereka yang tersegel di dalam pagoda iblis, iblis besar yang telah membuat kerusakan luas. Jika mereka berhasil menerobos segel, itu akan menyebabkan kehancuran yang meluas. Ini gawat, iblis-iblis menerobos segel. Hentikan mereka. Kami tiga bersaudara klan iblis akhirnya melihat cahaya lagi. Kakak sulung, sudah lama sekali saya tidak merasakan rasa darah segar. Beberapa mangsa tiba tepat di depan pintu kami. Bagaimana kalau kita saja? Wanita itu milikku. Daging dan darahnya pasti terasa sangat lezat. Adik ketiga. Siapapun yang merebutnya duluan dia yang dapat. Jangan terburu-buru. Kekuatan kita belum pulih sepenuhnya. Kalau bertarung kita mungkin rugi. Lagi pula saya merasa bahwa Raja Iblis memanggil kita. Mari kita pergi dulu. Ya. Guru, ketiga saudara klan iblis telah melarikan diri. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tiga bersaudara klan iblis baru saja menerobos segel, dan kekuatan mereka belum pulih. Kita harus segera mengatasi mereka, sebelum mereka merusak dunia manusia. Wushwan. Ini adalah artefak paling berharga sekte Kunlun, Badan Kunlun. Dengan bantuannya, menghadapi tiga bersaudara klan iblis, yang kekuatannya belum pulih, seharusnya tidak menjadi masalah. Kita masih perlu menekan pagoda penekan iblis. Tiga bersaudara klan iblis dipercayakan kepadamu. Aku akan menjaga kepercayaan ketiga guruku. Kakak, anak itu pergi lama dan belum pulang. Bagaimana kalau aku pergi memeriksa? Silakan. Sebenarnya ada aura iblis. Saudara-saudara, saatnya bekerja. Si bodoh tadi, yang disebut Dewa Perang Naga Azur. Lupakan saja dia. Tuan kita jelas ingin bersenang-senang. Tapi kita tidak bisa membiarkan yang satu ini lolos. Dari mana datangnya bajingan kecil ini? Enya. Bajingan kecil macam apa ini? Cukup tangguh bukan? Akan ku beritahu. Ingin tahu identitas yang mulia ini? Buka mata anjingmu dan lihat baik-baik. Kura-kura hitam, kura-kura hitam. Seekor binatang suci. Tidak mungkin, tidak mungkin. Aku pasti bermimpi. Alam manusia. Bagaimana mungkin bisa muncul makhluk tingkat ini? Tidak mungkin, tidak mungkin. Minggir. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Tempat neraka macam apa ini? Sampai ada dua binatang suci yang menjaganya. Tidak. Aku harus segera memberitahu Yang Mulia Raja Iblis. Itu aura iblis. Apakah itu datang untukku? Tidak. Aku tidak bisa membiarkan mereka melukai Singkong. Kakak kedua, ada apa denganmu? Di binatang suci. Harimau putih dan kura-kura hitam. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kakak kedua. Tidak ada binatang suci. Kau oleh wanita itu terpikat oleh ilusinya bukan? Harimau putih dan kura-kura hitam adalah binatang suci. Jika kau bertemu dengan mereka, kau pasti sudah mati tanpa sisa sedikit pun. Kakak ketiga benar. Jika benar ada binatang suci, apakah Yang Mulia Raja Iblis tidak akan tahu? Ini, aku pasti salah. Mari kita lihat sendiri supaya tahu. Kita sudah menunda terlalu lama. Yang Mulia Raja Iblis pasti sudah tidak sabar. Kita harus segera membawa wanita ini kembali. Apakah kau mencariku? Beraninya kau tahu kau adalah target kami. Namun kau masih berani menunjukkan dirimu. Di mana binatang suci bukankah mereka muncul? Kakak kedua. Tidak ada binatang suci. Hanya seorang wanita manusia biasa. Aku bisa buat dia memohon dengan satu gerakan. Kinglan, apakah kamu di sana? Kinglan. Aku masuk. Di mana Kinglan?
Tua. Baru saja seorang bocah iblis menyelinap masuk. Aku mengusirnya. Iblis. Mungkinkah? Kau benar-benar berhasil melukaiku. Jadi bagaimana jika aku melukaimu? Jika aku berada di puncaknya, menghapus orang-orang sepertimu, akan seperti menghancurkan semut. Kau. Sangat bagus, semakin luar biasa bakatmu. Semakin puas yang mulia Raja Iblis. Hanya saja disayangkan, perjuanganmu sia-sia belaka. Kakak kedua, kakak ketiga. Bentuk formasi. Ya. Singkong, aku tidak bisa lagi berada di sisimu. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku masih ingin menjadi istrimu. Pembakaran jiwa. Apakah semuanya sudah beres? Kau seorang wanita fana biasa. Bisa membuat ketiga saudaraku seperti itu. Kau bisa mati dengan bangga. Tetap saja itu tidak berhasil. Singkong, maafkan aku. Mati. Kau berani menyentuh istriku. Kau benar-benar ingin mati. Aku bertanya-tanya siapa itu. Tak disangka, hanya seonggok sampah tak berguna tanpa kultivasi. Targetku adalah dia. Enyah sekarang. Mungkin aku bisa berbelas kasih. Dan mengampuni nyawa anjingmu. Ampuni nyawaku. Sudah lama sekali sejak ada yang berani berbicara kepada kaisar ini seperti itu. Aku sebenarnya sedikit merindukannya. Kau manusia fana beraninya menyebut dirimu kaisar. Memberimu kesempatan. Kau tidak berguna. Jangan salahkan kaisar ini kalau tak berbelas kasihan. 13 jarum gerbang hantu. Teknik agung penggugah jiwa. Untung aku punya teknik agung penggugah jiwa ini untuk menjagaku tetap berpikiran jernih. Chu Singkong. Aku dewa perang naga Azure telah kembali. Chu Singkong Murong Kinglan. Dan aura ketiga bersaudara klan iblis. Kenapa mereka semua di luar? Pasti Chu Singkong dan Murong Kinglan mencoba melarikan diri, dihadang oleh ketiga bersaudara klan iblis. Aku akan segera bergegas ke sana. Ketua aula laporan dari bawah. Perkelahian pecah di dekat keluarga Murong. Sepertinya berkaitan dengan tiga bersaudara klan iblis yang kabur dari pagoda penekan iblis. Akhirnya menemukan mereka. Harimau putih burung vermilion kura-kura hitam, dengarkan perintahku. Ikuti aku untuk membasmi iblis. Ya. Ya, kakak sulung. Apa kau baik-baik saja? Bahkan ketiga lelaki tua dari Gunung Kunun itu. Tak mungkin kalahkan kakak sulung sekali gerak. Siapa sebenarnya dia? Senior yang terhormat. Kami adalah bawahan Raja Iblis Qingyan. Kami tak sadar senior baru-baru ini hadir di sini. Dan maju dengan gegabah. Kami mohon rekan Daos ini, demi yang mulia Iblis Qingyan, untuk mengampuni nyawa ketiga saudara kami. Kau memukul istriku dan masih berpikir bisa pergi. Apa menurutmu itu mungkin? Kalian akan bunuh diri? Atau kalian ingin aku yang melakukannya? Mati daripada tidak terhormat. Berencana untuk bertarung sampai mati. Setidaknya, kau masih seorang pria. Lari-lari. Lari. Ini menggunakan teknik rahasia yang melukai jiwa. Tidak tunggu, jiwa Qinglan sudah memiliki kerusakan. Untuk menyembuhkannya, seseorang hanya bisa. Dao surgawi. Jadi kau tidak datang. Sepertinya hotpot daging anjing ini perlu dimasukkan dalam agenda. Mengapa kau terus-menerus menyebutkan hotpot daging anjing? Bukankah sudah ada di sini sekarang? Berikan aku 10 tetes darah esensi. Maaf mengganggu. Aku tiba-tiba teringat. Tulang daging yang sedang kumakan setengahnya. Kau tidak ingin pulihkan. Baiklah, kalau begitu teruslah menjadi anjing. 2 tetes darah esensi. 8 tetes. 3 tetes tidak lebih. 5 tetes. Aku akan menambahkan 3 lagi. Anjing betina cantik. Dan daging kalengan. Setuju. Ini tentang aku. Jangan salah paham.
Ini tidak ada hubungannya dengan anjing betina dan daging kalengan. Aku hanya tidak tega melihat kalian berdua, suami istri terpisah oleh hidup dan mati. Dimengerti. Pergi. Bajingan. Kau memanfaatkan aku lalu menendangku keluar. Singkang cepat pergi. Ras iblis mengejar kita. Tidak apa-apa Qinglan. 3 kultivator iblis. Sudah dihabisi olehku. Apa katamu? Kau melenyapkan mereka. Tentu saja. Mereka berani menindas istriku. Hanya pemusnahan jiwa. Jangan biarkan mereka lolos lagi. 3 saudara iblis ada di dekat sini. Cari baik-baik jangan sampai mereka kabur. Kenapa ada orang datang lagi? Mereka tak biarkan orang istirahat ya. Qinglan, kau kembali dan istirahat dulu. Aku akan pergi mengusir mereka. Sepertinya itu pasti Wushuang, pemimpin pengusir beberapa iblis. Singkong mengatakan itu untuk menjaga harga diri. Aku tetap tidak mulah mengungkapkannya. Untuk menghindari mempermalukannya. Baiklah, kalau begitu aku akan kembali dulu. Tunggu. Bagaimana luka-luka ini sembuh sepenuhnya? Mungkinkah jiwaku, setelah disempurnakan oleh gerbang reinkarnasi, telah menjadi lebih kuat? Ini adalah kejutan menyenangkan yang tak terduga. Berhenti. Kau mau kemana? Ini adalah wilayah pribadi. Chu Singkong, bagaimana kau bisa ada di sini? Bukankah ini wilayah keluarga Murong? Murong Qinglal dan aku sudah bertunangan. Jadi wajar saja aku pindah masuk. Chu Singkong, apakah kau benar-benar ingin jadi pria simpanan? Omongan macam apa itu? Cukup. Jangan membuat masalah tambahan. Menemukan ketiga saudara iblis lebih penting. Baiklah. Berhentilah main-main. 3 sampah iblis itu sudah dimusnahkan olehku. Kembalilah dan istirahat lebih awal. Begadang itu tidak baik untuk kesehatanmu. Chu Singkong, aku tidak punya waktu untuk bercanda denganmu. Minggir segera. Kalau tidak jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Siapa yang bercanda denganmu? Pergi selidiki sendiri dan lihat. Apakah masih ada aura iblis di dekat sini? Ketua Ola, aura iblis memang sepertinya telah menghilang. Bawahan Anda curiga bahwa mereka sudah tahu Anda membawa pedang Kunlun saat Anda datang. Dan mundur lebih awal. Nak anggap dirimu beruntung hari ini. Jika ketua aula tidak ada di sini, kau pasti sudah mati. Sepertinya memang begitu. Mari kita kembali dulu. Orang ini benar-benar menyebalkan kan? Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus memikirkan solusi permanen. Pagoda penekan iblis dalam beberapa hari terakhir akhirnya menjadi stabil. Tidak sia-sia bagi kita. Telah melalui upaya yang begitu berat. Tidak sesederhana itu. Iblis yang ditekan di dalam pagoda mungkin sedang merencanakan langkah besar. Kita masih harus waspada setiap saat. Kita akan menghadapi masalah saat muncul. Selama itu, mampu menghentikan iblis-iblis ini memecahkan segel. Paling-paling kita hanya akan mati. Aduh, kematian kita tidak masalah. Hanya saja aku bertanya-tanya, apakah Wushuang sudah menanggap 3 saudara iblis itu? Sekarang dia adalah harapan terakhir kita. The film was Ini. translated and narrated by M. Ini adalah mayat 3 saudara iblis. Sepertinya Wushuang berhasil. Wushuang cepat masuk. Mari lihat bagaimana gurumu memberi hadiah. Jadi ini Kunlun tanah suci dunia kultivasi. Tidak ada yang istimewa sungguh. Dibandingkan dengan istana ilahi langit berbintangku, itu jauh lebih rendah. Siapa kamu? Beraninya kamu masuk tanpa izin Tekundun. Ini bukan tempat untuk manusia biasa sepertimu. Untuk datang, mundur segera. Kakak senior jangan cemas. Dia mungkin dibawa oleh Wushuang. Orang ini mungkin berasal dari Istana Naga. Dia membantu Wushuang. Dan membantu memusnahkan 3 saudara iblis. Oleh karena itu Wushuang membawanya. Untuk mencari hadiah. Sahabat muda. Tunggu sampai Wushuang tiba. Dan menyatakan pencapaianmu. Kami akan memberimu hadiah sesuai jasamu. Apa yang kau bicarakan? Aku yang memusnahkan mereka bertiga. Itu tak ada hubungannya dengan San Wushuang. Dia mungkin seperti lalat tanpa kepala mencari seseorang di seluruh dunia. Kakak senior. Aku baru saja memakai mata dharmaku untuk memeriksanya. Orang ini sama sekali tidak memiliki kultivasi. Sahabat muda. Ini bukan tempatmu bicara sembarangan. Akui kesalahanmu sekarang.
Dan orang tua ini bisa demi Wushuan. Berpura-pura tidak mendengar. Benar, memang aku yang memusnahkan mereka bertiga. Hei orang tua di belakang. Berhenti menyelidiki latar belakangku diam-diam. Dengan kekuatanmu kau tidak akan bisa membedakannya. Bocah kurang ajar. Kakak senior jangan cemas. Kerajaan Sia kita luas dan tak terbatas. Dan individu berbakat muncul dalam jumlah besar. Mungkin ada beberapa sekte terpencil yang kuat. Yang tidak kita ketahui, biarkan aku bertanya tentang latar belakangnya. Baiklah, sahabat muda, siapa namamu? Siapa gurumu? Keluarga mana yang mendukungmu? Namaku Chu Singkong dan aku tidak punya guru. Mengenai latar belakang keluarga saya nyaris bisa dianggap tuan muda kedua dari keluarga Chu di kota Tianhai. Chu Singkong dari keluarga Chu. Mengapa nama itu terdengar begitu akrab? Aku ingat sekarang. Dia adalah orang yang disebutkan Wushuan, yang mengaku telah meninggal del surgawi ke dalam seekor anjing pembohong itu. Dia pada dasarnya hanya orang tidak berguna tanpa kultivasi sama sekali. Betapa beraninya kamu berani datang jauh-jauh ke Kunlun untuk menipu kami. Sepertinya kau tak tahu arti kematian. Ada apa? Ini buruk sesuatu terjadi pada pagoda Kunlun. Dua adik junior cepat ikuti aku untuk menaklukkan iblis. Baiklah. Saya belum selesai bicara. Astaga, energi iblis yang begitu kuat. Mungkinkah iblis berusia 1000 tahun di dasar pagoda penekan iblis akan menembus segelnya? Menurut catatan kuno, saat itu untuk menyegelnya, seluruh dunia kultivasi mengerahkan kekuatan penuh, melancarkan peran pemusnahan iblis besar. Pada akhirnya, dengan mayoritas kultivator mengalami kerugian, barulah berhasil. Jika dia melarikan diri lagi, itu pasti akan menjadi bencana lain. Bahkan jika aku mengorbankan nyawa tua ini, aku tidak bisa membiarkannya keluar. Adik Tunyil, aku harus memakai peninggalan leluhur. Harta roh cermin Kunlun. Cepat bantu aku. Penekanan cermin Kunlun. Berhasil. Kalian para junior. Kalian merayakan terlalu cepat. Aku telah merencanakan selama 1 milenium. Bagaimana mungkin hanya cermin Kunlun menghentikanku? Chonglo. Aku telah diteka selama ribuan tahun. Akhirnya aku melihat cahaya lagi. The film was translated Kakak senior Tonglo and telah menembus narrated by segel. M. Apa Media. yang harus kita lakukan sekarang? Tidak ada yang bisa kita lakukan. Sepertinya hanya kematian yang menanti kita. Terlalu lama. Serangan kekuatan penuh kami sama sekali tidak berpengaruh. Tonglo terlalu kuat. Jalan surgawi tidak adil. Kunlun yang pernah menekan seluruh dunia kultivasi. Kini hanya tersisa kalian bertiga. Orang-orang tidak penting. Benar-benar mengecewakan. Menurutku, Kunlun tidak punya alasan untuk ade. Tonglo, jangan sombong hanya karena kau hancurkan cermin Kunlun. Tidak ada yang bisa menghadapi kau. Pemuja dan bidat sesat pantas dihukum bersama. Cepat atau lambat seseorang akan menyegahmu lagi. Dunia kultivasi telah merosot sekarang. Dan lagi pula, selama milenium aku disegel, aku telah mengolah seni tubuh darah iblis agung sumber keabadian dan ketahanan mutlak. Bahkan jika leluhur Kunlun kalian terlahir kembali, dan perang pembasmi iblis lainnya dimulai, kalian tetap tidak akan sebanding denganku. Anak muda, langkah pertamaku untuk menguasai dunia akan diaspal dengan darahmu. Tempat ini terlalu berbelit-belit bukan? Perlu beberapa putaran untuk menemukan tempat ini. Sahabat muda lari. Cepat beritahu Wushuan bahwa Tonglo telah melarikan diri dari pagoda penekan iblis. Setan berusia 1000 tahun. Penampilanmu terlalu menyeramkan.
Manusia fana, siapa yang memberimu keberanian untuk menatapku? Segera cungkil matamu sendiri, dan aku bisa memberimu kematian yang cepat. Saya benar-benar harus mencungkil mata saya sendiri. Penampilanmu merusak pemandangan. Saya tidak tahan melihatnya. Mencari mati. Tidak bagus. Chu Xingkong hanyalah orang biasa. Dia bisa menahan serangan jarak jauh Chonglo. Sudah berakhir. Angin sepoi-sepoi ini terasa cukup nyaman. Tidak ada efek bagaimana mungkin. Mencari mati. Mencari mati. Baiklah. Berhenti injak sekali lagi dan lihat apa yang terjadi. Ubin-ubin lantai ini akan rusak olehmu. Kamu sudah dewasa. Kenapa kamu bertingkah seperti anak kecil? Serangan Chonglo sama sekali tidak berpengaruh pada Chu Xingkong. Mungkinkah kekuatan Chonglo saat dia mengalahkan kita barusan benar-benar lenyap? Bocah kurang ajar. Hanya dengan kekuatan fisik, yang mulia pun bisa menghancurkanmu jadi bubur. Mencari mati. Terlalu lemah. Enya. Chu Xingkong berhasil membuat Chonglo terpental. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan Dao Surgawi sudah lenyap. Sama sekali tidak mungkin bagi dunia kultivasi untuk seorang kultivator sekuat dirimu muncul. Siapa sebenarnya dirimu? Kamu tidak pantas tahu siapa saya. Tapi saya bisa memberitahumu. Mengapa kekuatan Dao Surgawi menghilang? Itu karena saya menyegel Dao Surgawi. Kakak senior, sepertinya luka-lukaku terlalu parah. Aku mengalami halusinasi pendengaran. Chu Xingkong baru saja berkata bahwa dia menyegel Dao Surgawi. Aku juga mendengarnya. Ini lelucon kan? Aku juga tidak tahu. Kekuatan orang ini sangatlah dahsyat. Aku tidak bisa menghadapinya secara langsung. Sebaiknya pergi dulu. Yang mulia ini memang bukan tandinganmu. Kalau yang mulia mau pergi, kau tak bisa menghentikanku. Seni agung tubuh darah segudang iblis. Ketika kekuatan yang mulia ini pulih sepenuhnya, kalian semua akan mati. Kembali. Mengapa seni agung tubuh darah segudang iblis tidak berfungsi? Apa yang baru saja kau lakukan? Saya tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu tidak bisa melarikan diri. Tubuh darah 10.000 iblis memiliki kelentak hidung, terlahir kembali dari setetes darah. Kakak senior, Chu Xingkong, bagaimana tepatnya dia menghentikan pelarian itu? Jika aku tidak salah, Chu Xingkong kemungkinan besar barusan menggunakan kekuatan The hukum film ruang was waktu. translated and Kekuatan narrated by hukum ruang waktu. media. Bagaimana ini bisa mungkin? Itu bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh kultivator biasa. Bisa dikuasai. Itu benar. Sekarang, aku agak percaya. Chu Xingkong mampu menyegel Dao Surgawi. Tak bisa menang, tak bisa lari. Tapi dia sepertinya tidak ingin membunuhku. Sepertinya aku hanya bisa menunggu dia mengajukan syarat dulu. Lalu aku akan bernegosiasi. Sudah cukup. Jika sudah cukup, kembalilah ke pagoda penekan iblismu. Ketiga orang tua itu, dan saya, masih ada hal yang harus didiskusikan. Disegel selama ribuan tahun. Susah sekali dapat peluang untuk kabur. Meski mati hari ini, aku tetap di sini. Kecuali, Baiklah, saya akan mengabulkan keinginanmu. aku belum selesai bicara. Chonglo mati begitu saja. Bagaimanapun juga dia adalah iblis berusia 1000 tahun. Kematiannya terlalu biasa bukan? Memang Chu Xingkong terlalu kuat. Satu tumbang. Sekarang tinggal kalian saja. Senior, kami tidak menyadari kekuatan Anda barusan. Itu benar-benar tidak sopan. Kami harap senior bisa berlapang dada. Jangan khawatir. Saya bukan orang jahat. Aku datang untuk membicarakan hal lain. Senior, mohon berikan saja perintah Anda jika ada sesuatu. Xian Wushuang adalah muridmu kan? Suruh dia cepat kembali. Jangan berkeliaran tanpa tujuan di luar. Itu memengaruhi hubungan antara istri saya dan saya. Ya, senior datang ke sini hanya untuk masalah kecil ini. Apakah ini masalah kecil? Istri saya dan saya tidak akur. Saya akan tidak bahagia. Dan ketika saya tidak bahagia, saya akan melampiaskannya pada Dao Surgawi. Pada saat itu, Tidak, aku akan segera kirim pesan ke Wushuan dan memintanya segera kembali. Kakak senior, bagaimana kabar Anda? Bukan apa-apa. Aku hanya terluka oleh serangan Chonglo. Nanti aku pergi bertapa beberapa bulan. Sedikit istirahat sudah cukup. jangan khawatir. Saya tidak akan membuatmu bekerja saat terluka. Ini adalah pil penyembuh tingkat abadi.
Satu untuk kalian masing-masing. Benda ini. Ini sama sekali tidak terlihat seperti pil tingkat abadi. Aku tahu apa ini. Ini terlihat seperti camilan untuk anak-anak manusia. Senior tidak punya alasan untuk menggoda kami. Kakak senior benar-benar berhasil menembus. Ini benar-benar pil keabadian. Terima kasih banyak senior. Junior ini awalnya berpikir, takkan ada kesempatan bagiku melihat Dao Agung. Tidak kusangka hari ini, aku dapat pil keabadian. Terima kasih banyak senior. Terima kasih banyak senior. Aku akan segera mengirim pesan kepada Wushuan. Senior Wushuan akan segera kembali. Aku akan jelaskan semuanya nanti. Baiklah, tidak ada yang lain. Halo. The film was translated Saya and sedang sibuk dengan narrated sesuatu by di luar. NVIDIA. Sebuah kesengsaraan surgawi. Kesengsaraan surgawi adalah kekuatan hukum. Bahkan jika Dao surgawi menghilang, mereka akan tetap beroperasi dengan sendirinya. Sepertinya terobosan kami telah menarik mereka. Ini gawat. Kami bertiga menembus bersama. Kesengsaraan surgawi bertumpuk. Kekuatan mereka akan berlipat ganda. Satu kesalahan dan kita akan musnah. Guru, kenapa panggilan Anda terdengar mendesak? Apakah sesuatu terjadi lagi di pagoda penekan iblis? Ini adalah kesengsaraan surgawi. Dua adik Dunyil, cepat buat formasi denganku untuk tahan kesengsaraan surgawi. Ya, itu datang. Bersiaplah. Kinglan. Tidak bisakah kamu mendengar apa yang saya katakan? Saya sedang disambar petir sekarang. Tunggu saya sebentar. Berhenti berisik, saya sedang menelepon. Itu adalah awan kesengsaraan. Senior mengusir mereka hanya dengan satu kata. Betapa menakutkan. Terima kasih banyak senior atas bantuannya. Bantu apa? Barusan. Sekarang kamu bahkan tidak bisa bicara dengan benar. Istri memanggilku pulang makan malam. Saya pergi. Guru, apa yang terjadi? Mana kesengsaraan surgawi, kenapa tiba-tiba hilang? Kesengsaraan surgawi telah diselesaikan oleh senior. Senior-senior yang mana? Anda sudah bertemu dengannya. Dia adalah Chu Singkong. Chu Singkong. Guru, apakah Anda salah orang? Bukankah Chu Singkong ini hanya pembohong yang penuh omong kosong? Meskipun senior Chu santai dalam sikapnya, kekuatannya di luar imajinasimu. Tapi, Cukup. Aku tidak ingin mendengar kata-kata tidak hormat terhadap senior Chu. Mulai sekarang, kamu juga tidak perlu menyelidiki kekuatan bel surgawi. Senior Chu punya pengaturannya sendiri. ya, Chu Singkong, aku harus mengungkap warna aslimu. Nona Murong ini tidak hanya sangat cantik, tetapi juga jenius seni bela diri terkemuka Tianhan. Siapapun yang menikahinya, memastikan keluarganya kuasai wilayah. Aku ingin tahu tuan muda mana yang akan seberuntung itu. Nyonya, itu adalah tuan muda dari keluarga Su. Keluarganya memiliki lebih dari selusin kapal kargo. Tuan muda Luo ini berasal dari keluarga terkemuka di ibu kota. Tuan muda Sun ini, keluarganya berlatih seni bela diri. Tuan muda siapa itu? Itu adalah tuan muda Chu Singkong dari keluarga Chu. Chu Singkong. Apa? Su Wenjun, matriark Klan Murong. Mengapa pria tidak berguna ini ada di sini? Usir dia segera. Ya, Sudah lama aku tidak makan makanan fana. Rasa ini benar-benar enak. tuan muda Chu, Nyonya besar telah memerintahkan agar kau pergi. Mengapa? Karena kau pria tak berguna. The film was translated and narrated Semua yang by hadir hari ini NVIDIA. adalah tuan muda. Dari keluarga kaya dan berpengaruh. Kita semua datang ke sini dengan mobil Mercedes-Benz dan Rolls-Royce. Hanya kau, pria tak berguna ini, yang mengendarai sepeda. Kau, yang mengendarai sepeda, tidak pantas hadir di majelis pemilihan pernikahan. Kinglan sendiri yang menyuruhku masuk. Tidak masuk akal. Kau berbohong tanpa pakai otak. Jarak antara putriku dan kau ibarat burung phoenix di langit dan ayam liar di tanah. Bagaimana mungkin dia mengenalmu? Bahkan jika kita mengakui poinnya, bahkan jika dia memang mengenalmu, putriku tidak akan pernah mengizinkanmu. Pria kecil yang tidak berguna seperti itu
untuk berpartisipasi dalam majelis pemilihan pernikahan dan mempermalukan diri di sini. Semuanya. Aku mengusulkan agar pria tak berguna ini segera meninggalkan majelis pemilihan pernikahan. Siapa yang setuju? Siapa yang keberatan? Aku keberatan. Akulah yang membiarkan Chu Singkong masuk. Dan aku telah memutuskan untuk memilihnya sebagai suamiku. Apa? Apakah kau gila? Chu Singkong, pria tidak berguna ini, tidak hanya tidak bisa membantumu, tetapi juga akan menyeretmu ke bawah. Jika kau memilihnya, kau akan menjadi milik kota Tianhai, lelucon terbesar. Benar sekali. Chu Singkong hanyalah putra seorang pelayan dari keluarga Chu. Pria tak berguna. Dia hanya pantas berebut makanan dengan anjing. Dia tidak berbeda dengan pengemis. Kingalan, bagaimana mungkin dia pantas untukmu? Chu Singkong, sampah ini bahkan tidak pantas hidup di dunia ini. Apa yang sebenarnya dipikirkan Murong Qinglan? Aku tidak butuh bantuan siapapun, dan masih bisa tak tertandingi di dunia. Lagi pula, aku akan membantu Chu Singkong naik tahta dan menjadi legenda. Aku tidak setuju. Qinglan dan aku adalah pasangan yang sempurna. Ditakdirkan untuk satu sama lain. Beraninya kau si jelek, tidak setuju. Chu Singkong. Mengenai latar belakang keluarga, aku pewaris sah tertua keluarga Chu. Kau hanyalah anak haram. Mengenai kemampuan, perusahaan yang kudirikan sudah gopoblek. Bahkan hidupmu sendiri tak bisa kau urus. Lagi pula, astaga. Kali ini aku juga menyiapkan uang tunai 500 juta. 2 kapal pesiar mewah. Dan pulau pribadi untuk hadiah pertunangan. Betapa agungnya isyarat ini. Jika aku seorang wanita dan menikah dengan Chu Entian, aku bahkan rela menjadi selea. Qinglan, didukung sumber daya keluarga Chu. Kultivasimu akan lebih cepat di masa depan. Belum terlambat untuk berubah pikiran The sekarang. film was translated Aku and hanya ingin Chu narrated Singkong. by M Media. Kingalan, apa sebenarnya yang ada padaku yang kalah dari pria tak berguna ini? Harta duniawi ini. Semuanya sampah di mataku. Selama aku menginginkannya, semuanya dalam jangkauan mudah. Sungguh sombong. Kalau begitu aku ingin melihat hadiah pertunangan apa yang bisa kau beri. Hadiah pertunanganku adalah ini. Chu Singkong benar-benar keluarkan sekantong permen. Ini mungkin hal yang paling berharga yang dia miliki. Chu Singkong, apa kau menganggap kami bodoh? Aku memberitahumu. Jangan meremehkannya. Meskipun di permukaan terlihat seperti permen, sebenarnya itu adalah eliksir abadi tertinggi. Hanya dengan memakan satu, seseorang bisa langsung menjadi abadi. Dia klaim seseorang bisa langsung abadi. Chu Singkong pasti benar-benar gila. Tepat sekali. Dia hanya badut. Singkong tetap lucu seperti biasa. Baiklah, karena kau bilang ini pil abadi, maka kau harus memakannya di sini, sekarang juga, dan langsung menjadi abadi. Jika tidak bisa, aku akan mengirimmu ke alam baka hari ini. Sebenarnya, aku sudah memiliki tubuh abadi The tertinggi. film was translated Jadi, aku and tak perlu makan narrated ini. by M Kau punya banyak sekali alasan. Akhirnya, kau gagal membuktikan itu. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan sungkan. Seseorang, lumpuhkan dia. Berhenti. Kau. Chu Singkong adalah orangku. Siapa yang berani menyentuhnya? Mati. Apakah aku dipaksa hidup dari seorang wanita? Tapi rasanya cukup enak. Chu Singkong. Apa kau hanya tahu bersembunyi di balik wanita? Jika kau seorang pria, maka kemarilah. Apakah aku takut padamu? Qinglan sangat membantuku. Aku tidak bisa membiarkannya dipermalukan. Jangan impulsif. Kau. Hentikan. Demi aku.
Baiklah. Kalian, Sangat memalukan. Apakah kau puas? The film was translated and narrated by M Media. Betapa memalukannya. Singkong sepertinya berbeda dari sebelumnya. Chu Singkong. Beraninya kau menyentuh wanita yang kusukai. Aku akan memastikan kau mati tanpa kuburan. Semuanya yang hadir hari ini adalah tokoh-tokoh terkemuka dari Tianhai. Dan bajingan ini, Chu Singkong, menipu kita dengan sekantong permen. Jika kita tidak ajar dia dengan tegah, bagaimana kita bisa menjaga martabat kita? Tepat sekali. Ya, Ya, benar. Kita tidak bisa membiarkannya lolos. Siapa bilang aku membodohi orang? Pil abadi tertinggi ini tak berguna bagiku, tapi itu tidak berarti tidak berguna bagi orang lain. Apakah ada yang mau mencobanya di sini? apakah kau mau mencoba? Tidak, aku tidak berani. Aku tidak membutuhkannya. Sepertinya tidak ada yang berani mencoba. Pil abadi sialanmu. Aku berani. Laifu. Ya. Dua bocah kecil tak berguna. Anak muda. The film was Siapa namamu? translated and Aku, narrated namaku by Laifu. M Media. Aku yakin kau adalah seorang abadi. Bagus. Maka, Yang Mulia akan berikan takdir abadi kepadamu. Tunggu. Karena kau begitu percaya diri, kenapa kita tidak bertaruh saja? Bagaimana? Bagaimana kita bertaruh? Kita akan bertaruh, apakah dia, setelah memakan pil abadi milikmu, bisa menahan satu pukulan dariku? Jika dia tidak bisa menahannya, maka kau akan di bawah belas kasihanku. Murom Kinglan, kau tidak boleh ikut campur. Dan jika dia mampu menahannya, Jika dia bisa menahannya, aku akan, di depan semua orang, berlutut bersujud untuk minta maaf. Bagaimana kalau begitu? bagus. Aku menerima taruhan ini. Kau pasti mati. Tuanku adalah salah satu dari 4 dewa perang Olah Naga. Dewa perang naga biru. The film was Meskipun kemampuanku belum translated sempurna, and narrated aku by sudah M memasuki Media. lapisan keempat dari jalan bela diri. Lapisan keempat jalan bela diri. Ini jelas seorang jenius bela diri. Sungguh pantas menjadi Tuan Muda Chu. Guru Tuan Muda Chu sebenarnya adalah Dewa Perang Naga Asher. Luar biasa, sungguh luar biasa. Dasar bocah. Hanya kau. Dan kau pikir bisa memanjat dahan tinggi putriku. Teruslah bermimpi. Apa ini? Ini pil kekacauan primordial yang aku sempurnakan. Dalam waktu singkat, itu bisa membuat penggunanya sangat kuat. Nanti, kau diam-diam berikan ini pada Laifu untuk dimakan. Jangan khawatir, Kinglan. Aku bisa menang bahkan tanpa ini. Tunggu. Energi pil abadi ini terlalu kuat. Tubuhmu tidak akan sanggup menahannya. Cukup sampai di sini. Ayo. Berlagak seolah nyata. Aku ingin melihat bagaimana si tidak berguna itu akan berakhir nanti. Abadi. Tidak.
Tidak ada perasaan. Tidak ada perasaan. Ini tidak mungkin. Chu Singkong. Belum cukupkah tipuanmu? Sekarang giliranku. Tinju langit angkuh naga biru. Aku The mengerti. film was translated Laifu, and cepat baca narrated by mantranya. M. Media. Kelinci putih kecil. Dua telinga berdiri tegak. Bocah bodoh ini sebenarnya mempercayai perkataan Chu Singkong. Otaknya pasti rusak, kan? Lihat saja. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan lumpuh. Chu Entiat benar-benar terlempar. Aku tidak bermimpi, kan? Bagaimana ini mungkin? Aku sama sekali tidak merasakan sakit. Tunggu. Gagapku juga hilang. Abade, kau benar-benar luar biasa. Laifu memiliki tubuh fana. Jadi dia tidak bisa langsung menyerap kekuatan pil abadi. Hanya dengan mantra seni abadi yang baru saja kuajarkan, dia bisa menyerapnya dengan cepat. Laifu barusan. Kenapa dia menyanyikan lagu anak-anak? Sebenarnya, itu bukan lagu anak-anak. Itu adalah mantra seni abadi. Begitukah? Ya, ini semua karena aturan Dao Surgawi yang terkutuk ini. Ketika mantra seni abadiku dibacakan, itu malah berubah menjadi lagu anak-anak. Ketika aku kembali, aku harus membuat benda itu lapar beberapa kali. Tuan Muda Chu, kau baik-baik saja. Aku hanya ceroboh tadi. Hanya seorang penjaga keamanan kecil. Pukulan berikutnya pasti akan membunuh anjingnya. Ya, Tuan Muda Chu akhirnya akan menunjukkan kekuatan aslinya. Aku tidak percaya. Penjaga keamanan kecil ini masih bisa menahannya. Tinju langit angkuh naga biru. Seekor kelinci putih bersih dengan telinga tegak. The film was translated Salam, and Ketua narrated Aula. by M. Media. Bangunlah. Kali ini, aku telah memanggil kalian semua ke Tianhai. Untuk suatu urusan, peristiwa besar yang melibatkan semua orang. Macan putih, naga biru langit burung merah hingga kura-kura hitam. Dao Surgawi telah menghilang. Apa? Dao Surgawi telah menghilang. Ini, bagaimana ini mungkin? Tidak heran kultivasiku baru-baru ini tidak mengalami kemajuan. Semuanya, tidak perlu terlalu panik. Kunlun sudah mengetahui masalah ini dan telah melacak kekuatan Dao Surgawi. Kota terakhir tempat itu muncul adalah Tianhai. Selanjutnya, segera manfaatkan semua sumber daya yang ada untuk memulai pencarian. Jangan lewatkan petunjuk apapun. Ketua Ulur, tenang saja. Aku sebelumnya menerima seorang murid. Keluarganya memiliki pengaruh di Tianhai. Aku yakin mereka bisa membantu. Semuanya, keselamatan alam ini berada di pundak kita. Kami pasti tidak akan mengecewakan kepercayaan Ketua Aula. Kami pasti tidak akan mengecewakan kepercayaan Ketua Olah. Guru, Ini adalah harta sihir yang sengaja aku tempat untukmu. Harta sihir ini bisa mendeteksi kekuatan Dao Surgawi. Aku sengaja memakai formasi peminahan langit dan bumi untuk membawanya ke sini, untuk membantumu. terima kasih, Guru. Bagus. Seseorang, Hadiah, di mana arah timur laut? melapor kepada Ketua Aula Agung. Arah timur laut itu kediaman keluarga Chu. Keluarga Chu. Jadi, disinilah kekuatan Dao Surgawi terakhir menghilang. Bukankah gadis kecil itu adalah Ketua Aula Naga? Hebat. Aneh. Sepertinya tidak ada apa-apa yang istimewa di sini. Dao Surgawi. Aku adalah Dao Surgawi. Apa yang kau lakukan? Jadilah baik. Sekarang The aku film tak was sempat bermain translated denganmu. and narrated by M. Media. Aku tidak mau sosis ham. Aku bukan anjing. Aku adalah Dao Surgawi, Dao Surgawi. Guru menyuruh kita mengawasi Dao Surgawi. Orang ini sebenarnya ingin melarikan diri. Berani menyinggung tuang, lalu kabur. Tidak semudah itu. Ayo, saudara-saudara, mari kita beri pelajaran orang tua ini. Pelajaran. Sama sekali tidak ada petunjuk. Sepertinya, kita harus mencari orang di halaman ini dan menanyakan situasinya. Bicaralah. Siapa yang tinggal di halaman ini? Itu tuan muda kedua keluarga Chu. Chu Singkong.
Di mana dia sekarang? Dia sedang ke keluarga Murok untuk majelis pemilihan pernikahan. Chu Singkong. Majelis pemilihan pernikahan. Chu Entian benar-benar dikalahkan lagi. Mungkinkah semua yang dikatakan Chu Singkong itu benar? Tuan Muda Chu, bagaimana kau bisa kalah dari penjaga keamanan itu? Energi spiritual kacau. Ki dan darah mengalir terbalik. Chu Entian, sepertinya tinju langit naga azuramu belum sempurna. Jika kau terus memaksakan penggunaannya, kau mungkin akan lumpuh. Jadi itu masalah Chu Entian sendiri. Aku tahu itu, permen itu. Bagaimana mungkin itu pil abadi? Chu Singkong, anggap saja kau beruntung hari ini. Kita lihat saja. Hari ini hanyalah majelis pemilihan pernikahan. Siapa yang akan merebut hati sang putri? Masih belum pasti. Tunggu. Chu Entian, apakah kau melupakan sesuatu? Ada apa? Karena kau kalah. Sesuai taruhan tadi. Kau harus, di depan semua orang, bersujud dan meminta maaf padaku. Membuatku bersujud dan meminta maaf padamu. Chu Singkong, siapa yang memberimu nyali untuk mengatakan itu? Apakah kau sudah melupakan statusmu sendiri? Sepertinya kau tidak mau menepati taruhan. Laifu, Hadiah. Apa yang kau lakukan? apa yang kulakukan? Karena kau menolak untuk bersikap sopan, maka aku suruh The seseorang film was membantumu bersikap translated sopan. and Laifu, narrated by pergi. M Media. Berhenti. Bibi, apa maksud semua ini? Keluarga Chu memiliki kekuatan besar di Tianhai dan tidak bisa disinggung. Chu Intian, jika dia dipermalukan di sini, dia mungkin dendam pada keluarga Murongku. Chu Singkong, kakak laki-laki itu seperti ayah. Chu Entian adalah kakakmu, bagaimanapun juga. Mempermalukannya seperti ini, tanda kamu tidak mengerti senioritas dan hierarki. Dengan kau yang seperti ini, kau masih ingin menikahi putriku Qinglan. Jika kau benar-benar berhasil, maka bukankah kau hanya akan menginjak-injakku dan memperlakukanku seperti sampah? Seorang pria dewasa bersikap begitu picik. Tepat sekali. Taruhan tadi hanya omong kosong. Dia benar-benar menganggapnya serius. Dia pecundang yang buruk. Kamu, kalian semua memihak. Cukup. Chu Singkong. Mari lupakan tentang permintaan maaf dan sujud. Cepat biarkan Tuan Muda Entian pergi. Sungguh standar ganda yang luar biasa. Jika Chu Singkong kalah hari ini, apakah kau masih akan mengatakan ini? Kakak laki-laki itu seperti ayah. Atau semangat jantan. Ini semua hanya alasan. Kalian semua hanya meremehkan Chu Singkong. Qinglan, omong kosong apa yang kau ucapkan? Omong kosong. Setiap kata yang aku ucapkan adalah benar. Taruhan ini pada dasarnya tidak adil. Jika Chu Singkong kalah hari ini dan jatuh ke tangan Chu Entian, apakah menurutmu dia masih punya jalan keluar? Sekarang kau keluar berpura-pura menjadi orang baik. Kau benar-benar sangat tidak tahu malu. Chu Entian, The film was dengan aku di sini hari ini, translated and narrated by M jika kau Media. tidak berlutut, kau tetap harus berlutut. Singkong, kali ini, setelah terlahir kembali, aku pasti takkan biarkan kamu disakiti lagi. Cukup. Terima kasih, Qinglan. Aku tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Selama kau mengerti aku, itu sudah cukup. Chu Singkong, kau tunggu saja. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Chu Singkong, kau tidak akan sombong lebih lama lagi. Tuanku, Dewa Perang Naga Azur, akan segera tiba di sini. Dewa Perang Naga Azur akan segera tiba. Dengan dukungan Dewa Perang Naga Asher, beraninya kau menyentuh Chu Entian. Untung saja aku berpihak pada Chu Entian barusan. Kalau tidak, ketika Dewa Perang Naga Asher tiba, keluarga Murongku akan berada dalam masalah besar. Jadi bagaimana jika Dewa Perang Naga Azur datang? Memangnya kenapa? Tuanku, Dewa Perang Naga Azur adalah salah satu dari 4 Dewa Perang Olah Naga, memegang posisi tinggi dan kuat. Dengan kultivasi yang mencapai langit, 1 pedang, 1.500 km, 1 orang bisa melawan sejuta pasukan. Dengan dia di sini, masih berani membuatku sujud dan minta maaf. Menurutku yang wajib bersujud dan minta maaf.
adalah kau. Chu Singkong, jika kau masih punya akal sehat, maka cepat lakukan seperti yang dikatakan Tuan Muda Chu. Mungkin, Tuan Muda Chu mungkin masih berbelas kasihan dan mengampuni nyawa anjingmu. Kalau tidak, ketika Dewa Perang Naga Asyur tiba, yang menantimu adalah kehancuran total. Apa yang kau katakan? Sepertinya masuk akal. Kalau begitu kau, kenapa kau tak cepat berlutut dan bersujud minta maaf? Memang benar, Chu Singkong. Cepat The minta film was maaf. translated and Sayangnya, narrated by M. Aku lebih suka hal yang lembut, bukan yang keras. Laifu. Aku akan berurusan denganmu. Kau bajingan celaka. Kau berani memukulku. Aku memukulmu. Dan memukulmu. Apakah aku perlu memilih hari? Aku membenci. Kelinci putih kecil, putih dan putih. Dua telinga berdiri tegak. Suka makan wortel, suka makan sayuran hijau. Melompat dan melompat. Benar-benar menggemaskan. Seseorang, tolong aku. Ya ampun, kenapa kau masih berdiri terpaku di sana? Cepat datang dan selamatkan Tuan Muda Chu. Tuan Muda Chu. Aku sudah bertahan selama 3 tahun. Aku hanya menunggu kesempatan ini. Aku tidak mau membuktikan kehebatanku. Aku hanya ingin memberitahu kalian semua. Satpam juga manusia. Bunuh mereka untukku. Chu Entian, apakah kau menganggap perkataanku sebagai omong kosong? Bocah kecil. Apa bagusnya dia Sil, sampai kau membantunya begitu banyak? Jika kau kekurangan pria, katakan saja padaku. Aku akan membawa selusin saudara untuk memuaskanmu bersama. Muron Tinglan sebenarnya, demi Chu Singkong. Membuat Chu Entian berlutut karena pukulan. Masalah ini sudah cukup membesar. King Lan, kau gila. Ini Tuan Muda Chu. Bagaimana bisa kau memukulnya? Tuan Muda Chu. King Lan, dia pasti telah ditipu oleh si tidak berguna itu. Kau tidak bisa. Enyahlah. Murom Kinglan. Kau benar-benar berani memukulku. Tunggu sampai tuanku, Dewa Perang Naga Azur, tiba. Aku akan menjepitmu. Lalu membuat Chu Singkong hanya bisa menonton. Bagaimana aku mempermalukanmu? Kau tidak akan mendapatkan kesempatan itu. Berhenti. Chu Singkong. Tuanku akan segera tiba. Kau berani menyentuhku. Sekarang, bahkan dewa tak bisa menolongmu. Itu yang kubilang. Murid. Guru. Dia melumpuhkanku. Kau harus membalaskan dendamku. Murid. Ini adalah pil penyembuhan tingkat ke-9. Cepat minum. Siapa? The film was Melumpuhkan muridku. translated and Keluar sini. narrated by M. Bersiaplah Media. untuk mati. Seperti yang diharapkan dari Dewa Perang Naga Azur. Hanya dengan sekali pandang. Membuatku hampir tidak bisa bernapas. Sekarang Chu Singkong pasti mati. Jadi ini yang disebut Dewa Perang Naga Azure. Dia memang tampil mengesankan. Dia olah naga. Hanya hal Master Shen Wushuang. Yang masih seseorang yang penting. Sisanya, hanyalah ayam dan anjing belaka. Aku baru saja berinkarnasi, meski aku tidak sekuat Dewa Perang Naga Azuri. Tapi dengan menggunakan teknik rahasia, aku mungkin masih bisa melawannya. King Lan sebenarnya sangat mendominasi. Mengapa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Tuanku, semua ini, apakah Chu Singkong? Bajingan itu yang melakukannya. Tidak ada hubungannya dengan putriku King Lan. Chu Singkong. Lumpuhkan anggota tubuhmu sendiri segera. Aku bisa memberimu kematian cepat. Katak dalam tempurung.
Kau berani berbicara kepada langit. Lancang. Kau bajingan, beraninya kau menghinaku. Sepertinya aku sudah lama tidak bergerak. Dunia sudah melupakan ketenaranku. Kau tidak pantas melawanku. Laifu, pergi. Aku pergi. Jangan khawatir. Aku akan berikan teknik kultivasi dewa kepadamu. Dijamin kau akan menghadapi orang tua ini dengan sangat mudah. Benar kan? Teknik kultivasi tingkat dewa apa? Ini. Yang ini. Abadi. Kau yakin ini adalah teknik kultivasi tingkat dewa? Pelajari saja. Setelah kau mempelajari ini, kau tidak akan memiliki saingan di alam ini. Baiklah, aku percaya pada Abadi. Cu Singkong gila lagi. Dia tidak mungkin benar-benar berpikir Tu Entian kalah. Karena permennya itu, kan? Hilang. Ada apa? Itu Chu Singkong. Dia mengeluarkan permen. Dan mengatakan itu adalah pil abadi tertinggi, usai diberikan ke pengawal kecilnya. Dia membuat Tuan Muda Chu muntah darah. Tidak. Tuan Muda Chu mengalami masalah kultivasi. Apa sebenarnya yang terjadi, Guru? Adalah saya, Film was translated Tinju Langit and Angkuh Naga narrated Biru. by M. Kultivasi Media. yang tidak sempurna. Berbalik melawanku. Itulah sebabnya. Tidak peduli. Kau sudah bertahun-tahun tidak di sisiku. Dan mengalami masalah denganku LTI Fast AFE. Itu bukan salahmu. Jadi itu berarti. Kalau begitu, Chu Singkong punya masalah otak. Ya. Jika otaknya tidak bermasalah. Bagaimana dia berani berbicara kepadamu seperti itu? Sungguh membuang-buang napas. Karena itu masalahnya. Aku akan memberinya akhir yang cepat. Mati. Aku sudah mempelajarinya. Halo semuanya. Aku seorang satpam kecil dengan 2,5 tahun. Pengalaman magang. Laifu. Saya suka menyanyi, menari, dan rap. Bermain basket, musik. Pergi ke neraka sana. Gerakan macam apa ini? Ini mengandung jejak makna sejati Dao Agun. Dewa Perang Naga Asher. Kalah. Dewa Perang Naga Azur benar-benar kalah. Teknik kultivasi tingkat dewaku. Mengapa jadi seperti ini? Tuanku adalah salah satu dari 4 dewa perang agung. Bagaimana mungkin dia bisa kalah? Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Mungkinkah? Kitab ini. Siapa yang begitu panik ingin kau hubungi? Hei, pelayan. Kamu segera pergi ke pasar sekarang dan dapatkan semua majalah yang menampilkan pria. Kenapa aku tidak memikirkan itu? Ya, semuanya. Berapapun harganya. Pergi beli majalah yang menampilkan pria. Beli sebanyak yang kamu bisa. Halo, apakah stoknya masih ada? Benar, aku mau. Benar, aku mau. Apel. Kini majalah pura-pura pria. Majalah itu jadi pria sekarang. Lebih 1.000 yuan. Tetap harus beli. Mendirikan majalah pria. Tidak hanya tidak menghasilkan uang, tetapi juga berakhir dengan utang yang dalam. Majalah kami yang menampilkan pria sangat laris. 1 eksemplar di pasar gelap. Sudah dijual kembali seharga 1.000 yuan. Apel. Ya Tuhan. Bumi. Leluhur abadi mana? Yang telah memberiku kekayaan melimpah ini. Majalah ini benar-benar teknik kultivasi tingkat dewa. Kinglan. Apakah kau juga ingin mempelajarinya? Silakan ambil dan baca. The Siapa film was yang mau melihatnya translated cepat ambil. and narrated by M. Media. Kau tidak suka tipe ini. Kalau begitu besok aku akan mencarikanmu tipe lain. Kau.
Berhenti bicara. Dasar Chu Singkong yang bau. Apakah sosokku masih tidak sebaik wanita wanaja di majalah itu? Guru. Guru. Majalah Chu Singkong itu. Apakah itu benar-benar kitab seni bela diri ilahi? Dia hanya sampah yang bahkan tak sanggup mendapatkan cukup makanan. Mana mungkin dia punya teknik kultivasi sekuat itu? Siapa yang memberitahumu bahwa itu adalah teknik kultivasi tingkat dewa? Tidak. Tapi, barusan, idiot. Yang benar-benar kuat bukanlah teknik kultivasi tingkat dewa, tetapi satpam itu. Tuan Dewa Perang Naga Asher. Apa yang begitu mengesankan dari pengawal itu? Dia hanyalah seorang budik rendahan. Muridmu juga sama bingungnya. Penjaga keamanan itu sepertinya tidak pernah berkultivasi. Beberapa orang sangat berbakat. Bahkan tanpa kultivasi, mereka masih bisa, berkat fisik khusus, melepaskan kekuatan penggoncang langit. Baru saja, ketika aku menghadapinya, aku secara mengejutkan merasakan jejak, makna sejati yang kuat dari Dao Akun. Lagi pula, dia sebenarnya berhasil memahami dari sebuah guru. Majalah kelas 3. Gerakan yang kuat. Jika aku tidak salah, dia adalah yang legendaris. Salah satu dari 10 fisik Dao Agun. Fisik indah 9 lubang. Fisik indah 9 lubang. Fisik indah 9 lubang. Tubuh bagai emas murni, hati laksana giok mentah. Darah seperti merkuri, sumsum seperti sup emas. Ini benar-benar fisik indah 9 lubang. Tidak heran dia bisa memahami dari majalah. Gerakan sekuat itu. Kalau begitu, bukankah majalah itu tidak berguna? Kalau begitu, aku membelinya sia-sia dong. Hei, pelayan. Segera jual semua majalah yang baru saja kubeli. Ya, jangan sisakan satu pun. Meskipun harganya 1 yen per eksemplar. Jualkan untukku. Ini semua karena si tidak berguna Chu Singkong itu. Hei, pelayan. Anak ini diubah oleh pil abadiku menjadi fisik indah 9 lubang. Selama dia berkultivasi dengan teratur dan tidak binasa di tengah jalan, naik ke alam abadi adalah hal yang pasti. Murong Kinglan, kau sebenarnya hampir percaya barusan. Majalah ini ternyata teknik kultivasi tingkat dewa. Kau benar-benar sangat bodoh. Dia hanyalah seorang rendahan. Rendah hati. Satpam tidak penting. Dengan hak apa dia memiliki fisik indah 9 lubang? Aku tidak rela. Fisik Dao terlahir dari surga. Semuanya ditentukan oleh surga. Tidak ada yang bisa kamu lakukan bahkan jika kamu tidak rela. Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku dilumpuhkan olehnya. Jangan khawatir. Fisik Dao yang terlahir dari surga, yang belum sepenuhnya matang, masih bukan tandinganku. Baru saja, aku hanya ceroboh. Siapa sangka, guru nominalku cukup bisa diandalkan. Begitu aku menyingkirkan satpam ini, Chu Singkong tetap harus mati. Mengapa kamu masih ingin bertarung? Tidak bertarung, tidak bertarung. Teman muda, aku hanya datang untuk bertanya padamu. Apakah kamu bersedia menjadikanku gurumu? Mengambil seorang guru, mengangkat guru. Guru, Anda ingin mengangkatnya sebagai murid. Bagaimana dengan balas dendamku? Murid Anda menyadari kesalahanku. Hanya saja satpam ini melukai Anda tadi. Jika Anda melepaskannya, itu akan merusak wibawa Anda. Aku masih perlu mengandalkan keluarga Chu untuk melacak kekuatan Dao surgawi dan petunjuk hilangnya. Tidak baik memaksanya. Tidak masalah. Satpam muda ini, bakatnya luar biasa. Jika dia bergabung dengan sektaku, pasti akan menjadi lebih kuat. Posisi ketua Ulah Naga di masa depan. Selain aku, siapa yang bisa klaim itu? Tapi, jangan khawatir. Setelah aku menjadikan satpam muda ini sebagai muridku, Chu Singkong dan Murong Kinglan, itu urusanmu untuk ditangani sesukamu. Murid Anda dengan hormat mematuhi ajaran guru. Dewa Perang Naga Azure sebenarnya ingin menjadikan satpam muda ini sebagai murid. Apakah dia akan setuju? Tak perlu dikatakan lagi, Dewa Perang Naga Azure adalah salah satu dari 4 Dewa Perang Olah Naga. Mengatakan dia di atas 1 orang, dan di bawah 10.000 bukanlah berlebihan. Untuk menjadi muridnya, ibarat kenaikan yang pesat. Seperti yang diharapkan dari Tuan Dewa Perang Naga Asher. Langkah yang brilian untuk menyerang akarnya. Chu Singkong, tunggu saja pengawal muda ini.
menjadi murid Dewa Perang Naga Asher. Mari kita lihat siapa yang bisa kau andalkan nanti. Apakah kau begitu yakin? Chu Singkong. Semua orang tahu sekarang bahwa kau adalah pembohong dibandingkan dengan Dewa Perang Naga Asher. Kau hanyalah hamba belaka. Kau tidak masih berpikir bahwa pengawal muda itu akan memihakmu, kan? Yang Abadi, aku. Tidak peduli. Aku tidak suka memaksa orang lain. Bagaimana memilihnya? Ikuti kata hatimu sendiri. Bagus. Teman muda. Selama kamu bersedia menjadi muridku, semua sumber daya olah naga akan menjadi milikmu untuk dipilih. Aku bisa mempromosikanmu menjadi wakil utusan olah naga, posisi kedua setelah Master Sekte. Dan di bawah 4 dewa perang agung. Entian, ini akan menjadi adik seperguruanmu di masa depan. Keluarga Chu Sail bersedia menawarkan 500 juta tuna, 2 kapal pesiar mewah, dan sebuah properti pulau sebagai hadiah penerimaan murid. Bagus. Teman muda, bagaimana kamu akan memilih? Kamu seharusnya tahu di dalam hatimu. Bagus. Aku setuju. Seperti yang diharapkan, satpam muda ini masih memihak Dewa Perang Naga Azure. Seperti yang diharapkan. Bagaimanapun, orang normal manapun akan memilih cara ini. Selamat, Tuan, atas perolehan murid yang sangat baik ini. Selamat, Guru, punya murid hebat. Bagus, sangat bagus. Singkong, tidak apa-apa. Aku di sini. Tidak apa-apa, Qinglan. Tidak ada yang perlu disesali tentang ini. Tapi Lai Fu, dia. Lai Fu, ketika aku paling membutuhkannya, dia melangkah maju. Semua ini adalah apa yang pantas dia dapatkan. Karma di antara kita sudah selesai. Aku tidak lanjut dengan dia. Soal apa yang terjadi nanti, itu adalah pilihannya sendiri. Kalah dengan tenang. Meraih dengan ketenangan. Kemurahan hati seperti itu. Apakah ini masih Chu Singkong yang ku kenal? Sekarang, satpam muda itu sudah menjadi salah The satu film was dari kita. translated Chu Singkong and tidak ada lagi narrated yang by bisa Ed diandalkan. Media. Murong Qinglan, Anda tidak ingin Chu Singkong dipukuli sampai mati, bukan? Selama Anda malam ini, tunggu. Aku belum selesai bicara. Kamu ingin aku menjadi muridmu, baiklah. Tapi aku punya satu syarat. Jangan bilang hanya satu syarat. Aku akan menerima beberapa syarat lagi juga. Kalau begitu, aku tanya Dewa Perang Naga Azure untuk membunuh Chu Entian. Kau. Apa maksudmu dengan itu? Syaratku adalah Chu Entian mati. Dia ingin membunuh Tuan Muda Chu. Pengawal kecil ini, apakah dia gila? Bajingan Chu Entian itu selalu mengincar Sang Abadi. Jika aku tidak membunuhnya, bagaimana aku bisa membalas kebaikan Sang Abadi? Chu Singkong itu hanyalah orang tidak berguna dan pembohong. Bagaimana kau masih bisa mempercayainya? Aku tidak percaya padanya. Aku percaya padamu, wanita bodoh. Kau, Tidak mungkin. Ubah itu. Kau yang menyuruhku mengajukan apa saja. Sekarang kau bilang tidak. Dan kau menyebut dirimu Dewa Perang Naga Azure. Aku benci. Bahkan anak 3 tahun di desa kami lebih bisa dipercaya daripada kau. Orang tua tak tahu malu. Guru, dia mempermainkan Anda. Menarik. Selama bertahun-tahun aku terkenal. Ini pertama kalinya seseorang berani menggetakku. Nah, kurasa kau bosan hidup. Siapa yang kau coba takuti? Apa aku takut padamu? Abadi. Ibuku memberitahuku sejak kecil. Untuk membalas kebaikan, saya tak ada di posisi ini tanpa Anda. Mulai sekarang, saya siap melakukan perintah Anda. Bagus. Aku akan menganugerahkan takdir abadi lainnya kepadamu. seorang abadi menyentuh kepalaku. Aku ikat rambut, terima kehidupan abadi. Inti emas sudah aku larutkan di tubuhmu. Sepenuhnya. Mulai sekarang, jalur kultivasimu akan berjalan lancar. Terima kasih, abadi. Aku. Hentikan. Dasar orang tua bangka. Kau serang tiba-tiba dari belakang. Kau tidak punya etika bela diri. Dirimu sendiri, 4 dewa perang Aula Naga, menggunakan metode tercela seperti itu.
Tidakkah kau takut dijek oleh dunia? Aku menyingkirkan ancaman bagi rakyat. Meskipun bakat anak ini luar biasa, dia benar-benar bodoh. Dia malah dipermainkan oleh trik-trik penipu. Sepenuhnya dimanipulasi. Jika dia terus berkembang, kemungkinan dia akan membawa bencana ke sini. Lebih baik melenyapkannya lebih awal. Kau menggunakan tuduhan tak berdasar untuk memutuskan hidup dan mati seseorang. Tepat sekali. Sebagai salah satu dari 4 dewa perang olah naga, aku punya wewenang ini. Hari ini, kau dan penjaga keamanan kecil ini, kalian berdua akan mati. Chu Singkong, betapapun kerdiknya penipuanmu, itu tidak berarti di hadapan kekuatan sejati. Hari ini, Anda tidak punya jalan keluar. Sungguh dewa perang naga Azure. Hari ini, aku akan lihat bagaimana kau membunuhku. Pukulan saya ini memiliki kekuatan kultivasi 60 tahun. Bisakah kau menahannya? Dia tidak bisa menghentikannya. Aku akan datang. Murong Qinglan adalah ahli bela diri jenius. Selama dia tidak binasa, kelak, dia akan jadi penguasa yang kuat. Mengapa dia, demi Chu Singkong, si tidak berguna itu, pergi menuju kematiannya? Dan mereka baru saling kenal sehari. Qinglan, kamu gila. Ini adalah dewa perang naga Asher. Lagi pula, kau dan Chu Singkong bahkan belum resmi bertunangan. Kenapa kau harus berusaha sejauh ini untuknya? Mama, aku sudah di depan semua orang membuat pilihanku, dan aku tidak akan pernah mengubahnya. Singkong dan aku adalah satu sebagai suami istri. Berbagi The film kehormatan was dan aib. translated Qinglan, and kau. narrated by M Media. Tuan muda Chu, dewa perang naga Asher. Putriku, dia. Dia masih muda dan belum tahu apa-apa. Bisakah kau? Perkataan Anda sekarang tak akan membantu. Orang ini sangat tidak tahu malu. Maka jangan salahkan aku jika aku tidak menahan diri. Guru, mohon bertindak dan bunuh dia. Baiklah, hari ini aku akan membuat kalian berdua menjadi sepasang kekasih yang ditakdirkan mati. Orang tua bangka, kaulah yang seharusnya mati. Bocah, mencari mati. Taiyin mengumpulkan kebencian. Guru, Anda baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Senjata apa yang baru saja kau gunakan? Yang bisa, dalam waktu singkat, sangat meningkatkan kekuatanmu. Kau tidak pantas tahu. Taiyin pengumpul kebencian. Ini sepertinya adalah seni rahasia yang diwariskan di alam abadi 9 cahaya. Bagaimana Qinglan tahu gerakan ini? Guru, apapun seni rahasianya, semuanya memiliki batas waktu. Kalau Anda hanya mengulur waktu sampai akhir, maka Murong Qinglan tidak perlu. Bahkan jika dia menggunakan seni rahasia, aku punya cara untuk menghadapinya. Salah satu dari 10 pedang legendaris kerajaan Xia. Jurang Naga Bintang 7. Benar sekali. Jurang Naga Bintang 7. Bukankah itu dari 1000 tahun yang lalu? Dewa pedang kerajaan Xia, pedang pribadi Dugu Wuji. Konon katanya, Dugu Uji menggunakan pedang ini saat itu untuk menembus kekosongan dan naik ke alam atas. Aku tidak menyangka senior dewa pedang akan mewariskan pedang ini di belakang. Aku menerima pedang ini di Olah Naga, mengumpulkan banyak tahun jasa, dan ketua aula khusus menganugerahkan padaku. Murong Qinglan, apa yang akan kau gunakan untuk menahan ini? Murong Qinglan, bukankah Anda sangat pandai bertarung? Apa gunanya pandai bertarung? Saat di luar, Anda perlu pengaruh, dan Anda membutuhkan koneksi. Guru saya didukung oleh Olah Naga, dan bisa dengan santai mengeluarkan pedang pribadi Dewa Pedang. Bagaimana nasib Chu Singkong, si tak berguna? Apa yang bisa dia keluarkan? Hanya pedang panjang berkualitas rendah. Bahkan tidak layak berada di hadapanku. Sampah ini dibuang di depan kita. Aku bahkan tidak sudi melihatnya. Chu Singkong, kau orang tak berguna? Apa yang bisa kau beri? Beraninya kau hina pedang pribadi Dewa Pedang. Qinglan, gunakan ini. Aku tidak salah, kan? Yang dikeluarkan Chu Singkong adalah penyedot toilet. Ya, benar. Chu Singkong sudah gila lagi. Penyedot toilet. Chu Singkong, Anda membiarkan Murong Qinglan memegang benda ini untuk berdua dengan pedang jurang naga bintang 7 milik guru. Apakah Anda mencoba membuatnya mati lebih cepat, Paman? Chu Singkong, apa kau pikir ini perkelahian? Jalanan antar berandal.
Dan kau bahkan memegang penyedot polet. Kenapa kau tidak mengambil batu bata saja? Reputasi putriku benar-benar hancur karenamu. Bagaimana kau tahu aku punya batu bata? Namun, kekuatannya terlalu besar. Jadi tidak terlalu cocok untuk digunakan di sini. Kau, putriku cepat atau lambat akan dibunuh olehmu, bajingan. Singkong, apakah benda ini benar-benar berguna? Tentu saja. Pedang ini bernama Pembantai Langit. Ditempa dari air lemah, bumi kemudian, api angin Zun. Dengan inti bintang 9 langit sebagai tubuhnya. Dan dibuat selama lebih dari 1000 tahun. Ia bisa membelah langit dan memecah bumi. Chu Singkong, Anda pasti sudah membaca terlalu banyak novel. Tidak bisa membedakan antara mimpi dan realita. Membelah langit dan membelah bumi, memang. Jangan bilang Anda masih berpikir. Anda adalah seorang abadi. Bukan hanya apa yang kupikirkan. Itu adalah kebenaran. Benar-benar tanpa harapan. Murong Kinglan, ini yang Anda pilih. Seorang gila, bodoh, dan idiot yang tidak berguna. Aku percaya padanya. Dewa Perang Naga Azure, ayo bertarung. The film Salam, was Ketua Aula. translated and Salam, Ketua narrated Ola. by M. Apakah Mia. Chu Singkong ada di dalam? Melapor Ketua Ola, dia adalah. Sangat bagus. Sebelum kekuatan Dao Surgawi menghilang, tempat terakhir itu muncul. Tepatnya adalah kediaman Chu Singkong. Dia pasti tahu beberapa informasi penting. Di mana Dewa Perang Naga Asher? Ada apa? Melapor Ketua Ola. Pada majelis pemilihan pernikahan ini, Murong Kinglan memilih Chu Singkong sebagai suaminya. Chu Entian tidak mau menerima provokasi, terluka parah, dan Chu Entian justru adalah murid Dewa Perang Naga Asher. Olah karena itu, kurang ajar. Kau malah dengan mudah percaya. Omong kosong penipu. Karena itu masalahnya. Maka orang tua ini akan mengabulkan keinginanmu. Murong Kinglan, kamu sudah mati. Pergi. Berhenti. Aku tidak peduli dengan Ketua Aula. Wanita ini harus mati. Reputasiku benar-benar hancur. Ini buruk. Naga Asher menghunus pedang bintang 7 untuk menantang Murong Kinglan mungkin. Itu patah. Bagaimana itu mungkin? Apel. Penyedot toilet. Itu justru membelah jurang naga bintang 7. Aku pasti bermimpi. Benarkah Chu Singkong itu seorang abadi? Berarti yang dipegangnya juga artefak abadi. Ternyata sekuat itu. Tapi bagaimanapun aku melihatnya, ini tidak terlihat seperti pedang. Ada yang salah dengan pedang ini. Ada yang salah dengan pedang ini. Pedang ini telah mengikuti Dewa Pedang. Menahan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Itu sudah dalam reruntuhan. Dengan mantra besar Dewa Pedanglah pelakunya. Mempertahankan bentuknya. Setelah Dewa Pedang hancurkan kekosongan dan pergi, sisa kekuatan pedang itu perlahan menghilang. Sekarang, itu hanyalah sebuah pedang besi paling biasa. Jenis yang akan dibuang. Jadi begitu. Keberuntungan konyol macam apa yang didapat Chu Singkong ini temui? Jadi aku tidak bisa mengalahkan Murong Kinglan. Karena senjataku. Itu bukan salahku. Siapa yang menyuruhmu berdiri? Berlututlah. Ketua Aula, bolehkah saya tahu kesalahan saya? Kesalahanmu adalah ingin membunuh Chu Singkong. Jika Murong Kinglan tidak menghentikanmu, dan kamu berhasil, itu akan menjadi kejahatan yang tak termaafkan. Kesalahanku adalah karena Chu Singkong. Ketua Aula, Chu Singkong itu hanyalah seorang penipu yang mengose. Mengapa Anda sangat menghargainya? Memang guru. Mungkinkah Anda salah? Benar. Kamu adalah pendosa alam ini. Sebelum kekuatan Dao Surgawi menghilang, tempat terakhir itu muncul. Tepatnya adalah kediaman Chu Singkong. Dia pasti tahu beberapa informasi penting. Jika Chu Singkong benar-benar mati, kamu akan menjadi pendosa alam ini. Ini bagaimana ini mungkin? Keberuntungan Chu Singkong. Bagaimana bisa sebaik itu? Seharusnya aku mengusirnya dari keluarga Chu lebih awal. Chu Singkong. Aku adalah Sen Wushuang Ketua Olah Naga. Kekuatan Dao Surgawi menyangkut keselamatan dunia kultivasi dan dunia fana. Aku butuh bantuanmu. Jika kamu tahu petunjuk tentang hilangnya kekuatan Dao Surgawi, tolong segera beritahu aku. Aku tahu. Benarkah? Mengapa aku harus memberitahumu? Kinglan, Chu Singkong telah menyinggung Dewa Perang Naga Azure dan Tuan Muda Chu. Sekarang, kita akhirnya bisa menjalin hubungan dengan Ketua Olah Naga. Cepat bujuk dia.
Dia bisa menyinggung siapa saja sesuka hati. Aku akan melindunginya. Ya ampun kau. Kalian berdua. Kalian benar-benar akan membuatku murka. Lancang. Ketua Aula sedang berbicara kepada Anda. Itu menunjukkan rasa hormat kepadamu. Dan kau berani menolak. Aku rasa kau bosan hidup. Diam. Chu Singkong. Dao surgawi adalah yang terpenting. Aku memohon padamu. Demi keselamatan semua makhluk di dunia, pertimbangkanlah. Semua makhluk di dunia. Ketika aku The tidak film bisa was makan cukup di translated keluarga Chu, and di mana narrated mereka? by M. Neil. Ketika aku diintimidasi dan dipermalukan, di mana mereka? Baru saja Chu Entian dan Dewa Perang Naga Azure. Ketika mereka mencoba membunuhku, di mana mereka? Jangan coba memeras moralku. Aku tidak termakan itu. Aku hanya peduli pada orang yang kucintai. Singkong, kau telah bekerja keras beberapa tahun ini. Baiklah. Lalu apa yang dibutuhkan? Agar kamu mengungkap petunjuk hilangnya. Kekuatan Dao surgawi. Sederhana saja. Baru saja kedua orang itu mengganggu istriku. Mereka harus membayar harga yang setimpal. Apakah kamu yakin? Aku yakin. Baiklah. Aku berjanji padamu. Tuan Ketua Aula, Chu Singkong mencoba menyesatkan Anda. Anda tidak bisa mempercayainya. Ketua Aula, dia hanya mengoceh omong kosong. Pembual tidak berguna. Jangan tertipu olehnya. Dao surgawi lebih penting dari segalanya. Aku tidak punya pilihan lain. Cukup, Chu Singkong. Apakah Anda akan bertarung sampai mati dengan saya? Bukankah kita selalu seperti ini? Chu Singkong. Tidakkah kau takut akan hukuman ayah? Dia merobeknya. Ya ampun. Maafkan aku. Aku sekarang seorang yatim piatu. Kau. Penjaga. Bawahan Anda ada di sini. Bawahan Anda ada di sini. Beri perintah kepada keluarga Chu untuk mencopot Chu Intian dari gelar Tuan Muda. Selanjutnya, saya mengumumkan atas nama Ketua Ola bahwa Dewa Perang Naga Azure bertindak sembrono dan menyalahgunakan kekuasaannya. Gelarnya dengan ini dicabut dan dia diusir dari Balai Naga. Apel. Ketua Aula mohon pertimbangkan lagi. Meskipun Dewa Perang Naga Azure membuat kesalahan, tapi dia. Tidak perlu bicara lagi. Keputusan saya sudah final. Dewa Perang Naga Azure. Kau menikmati menindas orang lemah. Sekarang kau ditindas balik. Bagaimana rasanya? Penghinaan hari ini pasti akan dibalas suatu hari nanti. Chu Singkong. Kau bisa sombong untuk sementara, tapi tidak selamanya. Kita lihat saja nanti. Tuan, bawahan ini telah mencari selama 3 hari, tapi tak ditemukan jejak 3 bersaudara keluarga iblis atau naga Azure. Mereka kemungkinan besar. Seharusnya tidak begitu. Dengan 3 bersaudara keluarga iblis dan kekuatan tempur Dewa Perang Naga Azure, mereka seharusnya bisa menyapu Tianhai. Siapa sebenarnya yang melakukan ini? Kecuali Murong Qinglan memiliki seorang master di belakangnya. Tunggu, siapa yang kau katakan? Bawahan Anda. Bawahan Anda berkata, Murong Qinglan adalah tubuh yang saya siapkan untuk Anda. JT itu dia. Guru, ada sesuatu yang terjadi dengan Murong Qinglan. Yang mulia ini turun ke alam ini justru untuk membunuhnya. Apa? Murong Qinglan bukanlah seseorang yang bisa kau sentuh. Yang mulia ini akan bertindak secara pribadi untuk membunuhnya. Lalu guru bagaimana dengan tubuh fisik Anda? Pergi. Carikan aku 10 wanita yang lahir dari yin ekstrem. Aku akan secara pribadi melakukan ritual untuk membentuk kembali tubuh fisik. Ya, Murong Qinglan. Adikku tersayang. Aku tidak sabar melihat reaksimu saat kau melihatku. Bahkan ras iblis telah muncul. Tianhai ini lebih kompleks dari yang kubayangkan. Saat ini, kekuatanku belum pulih. Aku harus berkultivasi dengan cepat.
Subtonik The kagum film was 4 orang suci. translated and Panasnya sudah pas. narrated by M Media. Sekarang hanya bahan terakhir yang hilang. Naga biru, burung vermilion, harimau putih, kura-kura hitam. Masing-masing dari kalian serahkan setetes darah esensimu. Ya, Ya, Sangat bagus. Setelah istriku meminum subtonik 4 suci ini, kultivasinya akan maju pesat. Chu Singkong, kau bajingan, berhenti di sana. Kenapa kamu di sini lagi? Aku di sini untuk mengambil nyawa anjingmu. Rasanya membentuk ulang tubuh fisik itu luar biasa. selamat guru. Selamat guru. Ini adalah hadiahmu. Kultivasi saya telah meningkat ratusan kali. Sekarang bahkan, jika Shen Wushuang ada di hadapanku, aku akan bisa mengalahkannya. Guru, selanjutnya adalah Untuk menemukan Murong Qinglan. Bukankah gurumu sudah memberitahumu? Kenapa kamu masih menggangguku? Chu Singkong, tidak peduli metode apa yang kau gunakan untuk menipu guru, aku tidak akan percaya. Saya tidak bisa diganggu olehmu. Tunggu sampai saya memanggil gurumu, dan biarkan mereka menanganimu. Kau tidak perlu memanggil mereka. Aku akan mengundang mereka sekarang juga. Aku sudah mengirim transmisi suara 1000 mil. Mereka di sini. Aku akan mengalahkanmu di depan mereka. Untuk buktikan kau cuma pembohong besar. Baiklah, baiklah, baiklah. Apapun yang membuatmu senang. Saya masih ada sup yang dimasak di atas kompor. Saya tidak akan menemanimu lebih jauh lagi. Kau, Ketua Aula. Orang ini sangat sombong. Perlukah bawahan Anda memberi dia pelajaran dulu? tidak perlu. Ketika guru tiba, aku akan menghadapinya sendiri. Ketua Aula Shen. Sungguh suatu kebetulan. Chu Intian, apa yang kau lakukan di sini? Aku datang membalas dendam pada Murong Qinglan. Saya hanya tidak menyangka Ketua Aula Shen juga ada di sini. Sungguh berkah ganda. Ini adalah kesempatan sempurna untuk melenyapkan kalian berdua sekaligus. Lancang. Hanya seekor semut. Beraninya kau mengejek Ketua Aula. Kurasa kau mencari mati. Terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Harimau Putih, bagaimana kabarmu? Ketua Aula, maafkan aku. Aku telah mengecewakanmu. Apakah ini dewa perang dari Ola Naga? Tak sanggup menahan satu pukulan pun. The Prajurit film was lemah. translated Jenderal and lemah. narrated by M Menurut Media. pendapatku, Ketua Aula ini sama sekali tidak berguna. Bocah kurang ajar. Beraninya kau menghina Ketua Aula. Kau mencari mati. Burung vermilion. Kura-kura hitam. Ketua Ola. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku masih ingin mengikutimu. Ketua Aula, hati-hati terhadap mereka. Ada yang salah. Chu Xianhe. Chu Intian, aku ingin kalian berdua mati.
Kenapa mereka bertengkar lagi? Sungguh, jika bukan karena sup yang dimasak di panci saya pasti sudah. Sup saya. Sialan, bagaimana Shen Wushuang ini menjadi lebih kuat lagi? Bukan karena dia kuat, tapi pedang di tangannya yang kuat. Chu Xianheng. Chu Intian. Hari ini hanya dengan mencabik-cabik kalian berdua, aku dapat menghormati jiwa ketiga bawahanku di surga. Mati. Tuanku tolong. Meskipun kedua orang tak berguna ini tidak berguna, mereka tetaplah orang-orangku. Dengan aku di sini kau tidak bisa membunuh mereka. Bahkan jika tiga yang murni turun hari ini, atau Buddha sendiri tiba itu tidak akan berguna. Kalian berdua harus mati. Kau tidak besar, tapi nada bicaramu tidak kecil. Sayang sekali kekuatanmu terlalu lemah. Tuanku perkasa. Shen Wushuang. Kau tidak pernah menyangka akan mengalami hari ini kan? Ini adalah konsekuensi dari menentangku. Aku benci. Kau mencari mati. Bakat dan wajah wanita ini sama-sama bagus. Dia bisa menjadi penggantiku. Jangan enggan. Menjadi penggantiku adalah kehormatanmu. Beraninya kau menyentuh muridku. Apa kau pikir kami tidak ada? Wushuang, bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Aku tak bisa melindungi pedang Kunlun. Ini semua salahku. Tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Pedang Kunlun hanyalah benda eksternal. Selama kau baik-baik saja itu sudah cukup. Tuanku, ketiga orang tua ini adalah pemimpin Kunlun sekte terkemuka Great Xia. Mereka juga saat ini adalah petarung terkuat di Great Xia. Kecuali The Murong film was Qinglan. translated Semua orang and lain narrated by M. seperti Media. semut di mataku. Guru, wanita ini diselimuti energi iblis yang bergejolak. Dia pasti juga dari ras iblis. Dan kekuatannya sangat besar. Jauh lebih hebat dari ketiga saudara keluarga iblis. Tidak perlu khawatir. Kecuali Senior Tu. Tidak ada seorang pun di alam ini yang bisa menandingi kita. Sangat kuat. Sialan. Aura yang begitu kuat. Kekuatan ketiga orang tua itu sudah hampir menghancurkan kekosongan. Guru Anda sudah menembus. Benar muridku. Perhatikan baik-baik. Bagaimana gurumu akan membunuh iblis ini hari ini? Banyak omong kosong. Kami bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun. Bagaimana ini mungkin? Biarkan saya mengatakan yang sebenarnya. Tuanku adalah Raja Iblis dari alam atas. Tidak peduli seberapa kuat Anda. Di hadapannya, Anda tidak lebih dari semut kecil. Seseorang dari Upper Realm. Tidak heran. Kami tidak bisa mengalahkanmu. Tapi seseorang bisa menghadapimu. Sangat berisik. Murong Qinglan. Aku di sini. Keluar dan hadapi aku. Kenapa kamu berteriak begitu keras? Ini rumah saya, bukan arena duel. Sekarang, segera, Enya. Tuanku, pemuda ini adalah suami Murong Qinglan. Jika Anda membunuhnya, Murong Qinglan pasti akan sangat menderita. Kaulah Murong Qinglan, yang rela menghancurkan ribuan tahun kultivasi demi hanya untuk memasuki gerbang reinkarnasi dan menemukanmu. 1000 tahun kultivasi, gerbang reinkarnasi. Apakah kamu mengatakan Qinglan terlahir kembali? Itu Aura Qingyan. Dia ternyata turun ke alam bawah juga. Tidak bagus. Singkong masih di bawah sana. Qingyan, aku bodoh menganggapmu saudari terbaikku. Namun kau mengkhianatiku. Maafkan aku Singkong. Aku berbohong padamu. Murong Qinglan, kau akhirnya muncul. Mari kita selesaikan ini sekarang. Qinglan, Maafkan aku Singkong. Akulah yang berbohong padamu. sebenarnya saya. Murong Qinglan. Inikah pria yang demi dia kau menyerahkan segalanya? Hari ini aku akan menunjukkan padamu betapa bodohnya keputusanmu itu. Saya tidak peduli apa yang terjadi. Kamu berani menindas istri saya. Kamu harus mati.
Kau sungguh mengejutkan. Kaisar tak tertandingi dari 10.000 alam. Selamat, kamu benar. Jadi hari ini, saya akan memberimu kematian yang cepat. The film was translated and narrated by M Media. Maafkan saya, King Lam. Aku juga menipumu. Tapi cintaku padamu akan tetap tak berubah selamanya.